Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Peradaban Mesir kuno sejak dulu terkenal dengan kekayaan dan kemewahan. Hal itu bisa dilihat dari berbagai peninggalan kebudayaan Mesir kuno. Tapi ternyata kemewahan orang-orang Mesir kuno tak main-main. Raja Mesir kuno akrab dengan berbagai perhiasan dengan bahan berupa benda-benda angkasa yang sangat istimewa. Fir'aun hidup nyaman dan berlebihan, didampingi istri yang cantik, para dayang, serta para pengikut dan pengawalnya yang selalu siap sedia melakukan segala perintahnya. Dan akibat kekuasaan yang teramat besar itulah Fir'aun merasa dia paling berkuasa di muka bumi ini, sehingga ia memerintah negerinya dengan tangan besi. Tidak seorang pun yang berani melawannya secara terang-terangan. Pendek kata, apa yang diperintahkan harus ditaati, apa yang diinginkan harus dipenuhi, dan apa yang dikatakan harus didengarkan. Ia pun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan dengan lantang ia menentang Musa dan Harun alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkannya. Berikut kemewahan yang dimiliki Fir'aun. Perhiasan asteroid. Orang-orang Mesir kuno ternyata sudah akrab dengan penggunaan benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi untuk berbagai keperluan. Seperti halnya Fir'aun Mesir, Tutankhamun, yang memanfaatkan potongan kecil kaca dari benda angkasa sebagai hiasan dada. Sekitar 29 juta tahun lalu, potongan-potongan kaca kuning tersebut ditemukan di gurun barat Mesir. Potongan tersebut diperkirakan berasal dari peristiwa tabrakan meteorit di permukaan planet. Berdasarkan analisis ahli, potongan kaca itu berisi mineral langka yang disebut rhyolite, mineral yang hanya terbentuk selama tabrakan meteorit. Asal muasal potongan kaca berwarna kuning itu akhirnya berhasil terungkap setelah peneliti dari Australia dan Austria melakukan penelitian. Sebelumnya, para ahli memperdebatkan soal dari mana asal serta bagaimana potongan kaca berwarna kuning itu akhirnya sampai di bumi. Ini telah menjadi topik perdebatan. Apakah kaca tersebut selama tabrakan meteorit atau ledakan udara yang terjadi saat asteroid meledak dan menyimpan energi di atmosfer bumi? Kata Aaron Coffey, peneliti dari Custine University di Australia, seperti dikutip dari Science Alert. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal geologi, tim memeriksa butiran kecil mineral bernama zircon yang terdapat dalam sampel potongan kaca. Analisis justru menemukan jejak mineral lain yang disebut rhyolite yang terbentuk dalam tekanan tinggi. Tumbukan meteorit menciptakan gelombang kejut yang membentuk mineral bertekanan tinggi. Jadi menemukan bukti rhyolite menegaskan bahwa potongan kaca tercipta karena dampak meteorit, tambah Coffey. Penelitian ini sekaligus memberikan pandangan baru bahwa peristiwa tubrukan meteorit yang jauh lebih langka dan besar dapat menghasilkan potongan kaca seperti yang ditemukan di barat Mesir. Istana besar dan megah. Istana pastilah sesuatu yang megah dan mewah dengan berbagai ornamen yang mahal dan berkualitas tinggi. Dan tentu saja orang yang melihatnya akan berdecak kagum. Karena itu Fir'aun sangat bangga dengan kemewahan dan kemegahan istana yang dimilikinya itu. Ia memerintahkan Haman, salah seorang pengikut setianya, untuk membuatkan sebuah bangunan tinggi. Ia ingin menyaksikan Tuhannya Musa dan Harun. Hal ini telah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 38 yang berbunyi, dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi
supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Dalam surat Al-Mu'min ayat 36 sampai 37, Al-Quran menceritakan Firaun berkata, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku memandangnya." Musa sebagai seorang pendusta. Beberapa bangunan yang didirikan dinasti Firaun itu hingga kini masih bisa disaksikan. Namun, bila merujuk pada keterangan Al-Quran, istana yang dibangun Firaun pada masa itu telah dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 137, "Dan sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka." Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Al-A'raf ayat 37 tersebut menyatakan, Allah menghancurkan bangunan-bangunan dan ladang-ladang milik Firaun. Sementara itu sebagian lainnya menyatakan maksud dihancurkan dalam ayat tersebut dengan kata menenggelamkan. Bangunan dengan pilar raksasa. Beberapa ahli arkeologi mencoba melakukan penelitian tentang istana atau bangunan-bangunan yang didirikan oleh Firaun. Hasil penggalian yang dilakukan itu ditemukan sebuah kuil yang bernama Kuil Amun, terletak di timur Sungai Tebes. Konon, bangunan ini dulunya dibangun pada masa Tutmosis I pada masa 1550 sebelum Masehi. Dari penemuan itu, dalam Kuil Amun terdapat sebuah stasiun, ruang gudang dan bengkel. Bangunan ini terdiri atas tiang-tiang atau pilar-pilar raksasa di Karnak. Konon, pada saat pembangunannya digunakan batu-batu besar yang dipindahkan dari sungai. Kuil Karnak memiliki panjang sekitar 433 meter dengan tiang setinggi 23,5 meter dan besar tiang berdiameter 6,6 meter. Jumlahnya sebanyak 134 buah. Tembok, tiang dan pintu gerbang dipenuhi dengan lukisan dan tulisan yang menceritakan pemerintahan dan peperangan para raja. Komplek pemujaan di Karnak ini terdapat 3 kuil utama, yaitu Mut, Montu dan Amun. Bisa dibayangkan bahwa pembuatan kuil ini amat sangat sulit, mengingat bahwa teknologi di masa itu belum mumpuni dan masih mengandalkan tenaga budak yang amat banyak. Hal ini justru membuat Firaun congkak dan menyombongkan diri. Na'udzubillah, kesombongan Firaun bermula dari kekayaan dan kemewahan yang dimilikinya, dan tak dipungkiri ia jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam sehingga ia berani menantang kudrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bukan termasuk orang-orang yang memiliki sifat seperti Firaun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.